Self-Discipline dan Neuroscience karya Ray Vaden, saya akan menguraikan poin-poin utamanya agar kita bisa mendapatkan wawasan yang berharga. Mari kita masuki sebuah cerita yang membawa kita ke dalam poin pertama, neuroscience di balik disiplin. Teman-teman, temui Alex, seorang peneliti muda yang sangat tertarik pada koneksi antara otak dan kebiasaan manusia. Alex memulai perjalanan penelitiannya dengan keingintahuan yang mendalam. Ia memasuki laboratoriumnya yang penuh dengan buku dan peralatan penelitian, bertekad untuk memahami bagaimana otak berperan dalam membentuk disiplin diri. Dalam eksperimennya, Alex meneliti partikel-partikel kecil di otak tikus sebagai representasi neuron manusia. Ia menemukan bahwa setiap tindakan disiplin menciptakan jalur neuron baru, membentuk jaringan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Suatu hari, saat Alex menemui momen terobosan, ia menyadari bahwa neuroscience disiplin diri bukan hanya tentang kebiasaan. Setiap keputusan disiplin diri yang kita ambil sebenarnya membentuk jalur baru dalam otak kita, menciptakan fondasi untuk kebiasaan yang lebih baik. Cerita Alex mengajarkan kita bahwa di balik setiap tindakan disiplin, terdapat perjalanan neuroscience yang membentuk struktur otak kita. Maka, setiap langkah kecil menuju disiplin diri adalah langkah menuju pembentukan jalur neuron baru yang membawa kita ke arah pertumbuhan dan perubahan positif. Pembentukan kebiasaan dan interaksi otak melalui sebuah cerita yang menarik. Teman-teman, kenalkan Maya ya, seorang ahli psikologi yang memutuskan untuk menjelajahi hubungan antara kebiasaan dan otak manusia. Maya memulai perjalanan penelitiannya dengan merancang eksperimen yang melibatkan sekelompok sukarelawan. Ia ingin memahami bagaimana otak bereaksi terhadap pembentukan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Selama eksperimen, Maya menemukan bahwa setiap kali seseorang membentuk kebiasaan baru, otak merespon dengan memperkuat jalur-jalur saraf yang terlibat dalam tindakan tersebut. Ia menyadari bahwa otak adalah kanvas yang terus berubah, direkam oleh kebiasaan kita seiring waktu. Suatu hari, Maya mengundang salah satu sukarelawan, seorang ibu muda bernama Anna, untuk berbagi pengalamannya. Anna menceritakan bagaimana ketika ia mulai membentuk kebiasaan membaca setiap malam sebelum tidur, otaknya merespon dengan merilis zat kimia yang memberikan rasa bahagia dan puas. Maya mengajarkan kita bahwa kebiasaan adalah lukisan interaktif di dalam otak kita. Saat kita membentuk kebiasaan positif, kita sebenarnya sedang melibatkan otak dalam proses kreatif yang meresapi setiap aksi kecil dengan dampak yang besar. Cerita Maya dan Anna mengingatkan kita bahwa setiap kebiasaan yang kita bentuk bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang perubahan yang terjadi dalam otak kita. Melalui kebiasaan ini, kita mengukir pola pikir dan struktur saraf yang membawa kita menuju versi terbaik dari dalam diri kita. Peran dopamin dalam motivasi melalui sebuah kisah yang menarik. Teman-teman, temui David, seorang mahasiswa yang tengah memperjuangkan motivasinya dalam mengejar gelar kedokteran. David adalah sosok yang bersemangat, tetapi di tengah perjalanan beratnya, ia mulai merasa kehilangan semangat. Ia bertemu dengan seorang mentor neuroscience, Profesor Rudy, yang membawa David ke dalam perjalanan menggali neuroscience motivasi. Profesor Rudy memulai perjalanannya dengan mengajarkan David tentang dopamin, neurotransmitter yang menjadi bahan bakar motivasi dalam otak kita. Mereka merancang eksperimen di mana setiap kali David mencapai target tertentu dalam studinya, otaknya melepaskan dosis kecil dopamin. Seiring waktu, David menyadari bahwa setiap kali ia mencapai tujuannya, ia merasakan kebahagiaan dan semangat baru. Dopamin bukan hanya memberikan hadiah pada saat pencapaian, tetapi juga menjadi pendorong yang mendorongnya untuk terus berusaha.
Melalui kisah David, kita memahami bahwa dopamin adalah melodi yang mengiringi setiap langkah motivasi kita. Begitu kita mencapai tujuan, otak kita merespon dengan merilis dopamin, menciptakan siklus positif yang memelihara semangat dan ketekunan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa memahami peran dopamin dalam otak membuka pintu ke keajaiban motivasi. Ketika kita menyadari bahwa setiap usaha kecil kita dihargai oleh musik dalam kurung dopamin ya, kita dapat menemukan semangat baru untuk mengejar impian kita. Ayo kita menjelajahi poin keempat, strategi mengatasi prokrastinasi. Melalui kisah menarik seorang karakter bernama Elena. Elena adalah seorang mahasiswi yang selalu memiliki kecenderungan untuk menunda pekerjaan, terutama ketika tugas-tugas sulit yang menantangnya. Suatu hari, Elena bertemu dengan seorang penulis terkenal, Sebastian, yang mengajaknya untuk memahami lebih dalam tentang otak dan cara mengelola prokrastinasi. Mereka bersama-sama merancang rencana eksperimen untuk mengatasi kebiasaan buruk Elena ini. Elena belajar bahwa otaknya setiap kali ia mengalami prokrastinasi sebenarnya mengalami konflik antara dua bagian utama, otak instan dan otak masa depan. Otak instan menginginkan kenyamanan dan kesenangan segera, sementara otak masa depan berfokus pada tujuan jangka panjang. Bersama Sebastian, Elena menggali strategi untuk mengatasi prokrastinasi. Mereka menciptakan rutinitas harian yang membantu otak Elena beradaptasi dengan tantangan lebih baik. Melalui praktik mindfulness dan pembagian tugas ke dalam langkah-langkah kecil, Elena berhasil mengatasi nafsu menundanya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa mengatasi prokrastinasi bukanlah pertempuran melawan diri sendiri, melainkan penggalian dalam dan pengelolaan konflik internal otak. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat membimbing otak kita menuju langkah-langkah produktif dan mengatasi prokrastinasi. Itulah gambaran singkat tentang isi Self-Discipline The Neuroscience by Ray Vaden. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang koneksi antara otak dan disiplin diri. Pastikan untuk membaca buku ini secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oh iya, untuk kalian yang ingin membaca buku ini lebih lanjut ya, dan ingin membaca buku ini lebih dalam, kalian bisa klik untuk link pembelian bukunya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembelian bukunya sudah saya sediakan, kalian bisa beli buku yang berupa e-book ataupun buku fisik. Nanti untuk bahasanya yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya juga akan sediakan, jadi kalian tinggal pilih aja mana yang kalian suka. Sekian dari saya Ahmad NH. Terima kasih.